Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Arya dari S1 Pendidikan Kimia Uninus dengan NIM B2C00B2008. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Dasar Pemisahan Analitik dengan dosen pengampu Dr. Anda Yusrin MPD. Yang pertama-tama itu saya akan menceritakan bagaimana sih perjalanan membuat alat destilasi sederhana ini dari mendesain alat hingga merangkai alat tersebut dan ketika alat tersebut digunakan. Nah, yang pertama ada desain alat pertama yang mungkin melewati beberapa revisi. Nah, di sini ada gambaran desain pertama yang kami buat untuk alat destilasi sederhana ini, di mana bagian kanan bawah ini terdapat pemanas spiritus yang sumbernya itu dari tarik pramuka, dan di sini di atasnya ada botol sampel dari botol UC 1000 yang mempunyai volume 140 ml dan dihubungkan langsung dengan selang yang menuju kondensor kurang lebih sekitar 1 meter. Dan di sini terdapat botol destilat untuk menampung hasil sampel yang telah terdestilasi. Nah, di bagian samping sini terdapat tempat atau seperti baskom yang digunakan untuk air mengalir dan dihubungkan dengan selang ke kondensor. Di bawahnya ini untuk air masuk kondensor dan di atas ini untuk air keluar kondensor. Kayu penyangga ini sebagai kayu yang digunakan untuk penyangga kondensor. Namun dalam desain pertama yang kami buat ini mendapatkan beberapa revisi, di mana untuk pemanas spiritusnya harus dilengkapi kompor atau penutup agar apinya stabil ketika memanaskan sampel. Dan untuk selang air masuk dan air keluar, seperti kata industri, tidak perlu digunakan karena dengan memakai kondensor saja sudah cukup. Dan ini desain setelah revisi, di mana botol pemanas spiritus telah diberi kompor agar apinya tetap stabil dan lubangnya sekitar 10 cm untuk api keluarnya. Dan kayu penyangga yang di bawah ini bisa disesuaikan ketika destilasi berlangsung, apakah selang yang ada di sini terlalu jauh jaraknya untuk menuju kondensor atau tidak. Jika tidak perlu digunakan. Yang berikut rangkaian alat yang telah kami lakukan dalam melakukan praktikum destilasi. Yang pertama, di sini terdapat selang biasa, botol sampel dengan menggunakan botol UC 1000 140 ml, kompor dari kaleng bekas, kemudian terdapat pengerat kondensor dengan kayu, dan ini memakai kawat dan paku. Kemudian di sini terdapat pemanas spiritus dari botol UC 1003 140 ml yang dilengkapi dengan sumbu dari tali pramuka. Kemudian terdapat botol kondensor sendiri dari botol aqua atau botol air kemasan sebesar 1,5 liter. Kemudian di sini terdapat satu kayu untuk mengeratkan tutup botol sampel maupun destilat agar penguapannya itu tidak keluar atau tidak bocor. Kemudian di sini sendiri terdapat botol destilat, yaitu botol UC 1000 140 ml. Dan di sini terdapat kayu penyangga kondensor dari kayu bekas yang telah dipaku seperti desain. Ini merupakan rangkaian alat yang kami kelompok 5 gunakan untuk destilasi. Yang pertama, botol kondensor ini dipasang di kayu penyangga dengan kawat besi dan ditali ke pakunya. Lalu botol destilat ini pasang di tutupnya yang sudah terhubung dengan selang. Yang terakhir yaitu memasang botol sampel, karena botol sampel ini kan harus diisi dengan sampel terlebih dahulu. Jadi kami memasangnya terakhir di tutupnya yang sudah terhubung dengan selang
ke kondensor. Dan setelah masang botol sampel, memasangnya di atas kompor kaleng bekas ini. Dan kaleng bekas ini nanti bakal diisi dengan pemanas spiritus yang akan dinyalakan apinya. Nah, kaleng bekas ini itu memiliki diameter sekitar 10 cm. Berikut video ketika merangkai alat destilasi sederhana, yang mana setelahnya langsung dilakukan uji coba alat tersebut dengan melakukan destilasi dengan air mawar. Selamat menonton! Dalam tahapan ini, sampel mawar dipotong lebih kecil agar memudahkan proses penguapan ketika destilasi. Sampel mawar yang telah dimasukkan ke dalam botol UC 1000 diberi air sekitar 100 ml, yang mana terlihat sampai leher botol tersebut. Kondensor diisi dengan es batu hingga penuh agar uap yang menjadi embun cepat menetes di botol destilat. Botol sampel yang sudah siap dihubungkan dengan selang kondensor dan diletakkan di atas kompor yang sudah berlubang. Kemudian menyalakan spiritus dengan korek api dan dimasukkan ke tengah-tengah kompor. Inilah proses destilasi yang kami lakukan selama 1 jam pada air mawar dengan catatan-catatan yang sudah tertera. Setelah 1 jam destilasi, botol destilat diukur volumenya dari hasil destilasi dengan gelas ukur 50 ml. Penampakan dari air mawar hasil destilasi yang mendapatkan volume sebanyak 72 ml dengan warna jernih. Karena destilasi air mawar ini sebagai uji coba apakah alat destilasi sederhana yang kami buat itu berfungsi dengan baik atau tidak, maka dicukupkan dengan mencatat data pengamatannya dari waktu mulai mendidih yaitu 13.45 WIB dan waktu tetesan pertama yaitu 4 menit setelah berlangsungnya air mawar mendidih yaitu 13.49 WIB dan waktu tetesan terakhir yaitu 1 jam tepat yaitu 14.45 WIB dan volume air mawar yang didapatkan setelah destilasi yaitu 72 ml dengan warna yang bening. Kita akan melakukan destilasi lagi dengan sampel alkohol cap 3 orang, di mana di etiketnya kadar alkoholnya sebesar 19,66% dengan alat destilasi sederhana yang kita sudah buat. Yang pertama-tama kita mengambil alkohol di gelas beker sebanyak 75 ml dan dihilangkan CO2-nya seperti membuat teh tarik. Yang kedua, memipet sampel alkohol yang telah dihilangkan sodanya dengan pipet volume 50 ml. Yang ketiga, mengambil aquades sebanyak 25 ml sebagai pelarut sampel alkohol dengan gelas ukur. Nah, 25 ml pelarut tersebut dimasukkan ke botol sampel alkohol. Kemudian kondensor diisi penuh dengan es batu melalui lubang kondensornya. Setelah alat destilasi dan sampel sudah disiapkan sesuai prosedur, destilasi dapat dimulai dengan catatan tertera.
Untuk mempersingkat waktu, ketika destilasi berlangsung, piknometer dicuci dengan aseton, dikeringkan, lalu ditimbang dengan neraca analitik sebagai piknometer kosong. Setelah ditimbang, piknometer diisi dengan aquades hingga tidak ada gelembungnya, lalu dimasukkan ke kulkas hingga suhunya 15 derajat Celcius. Aquades yang telah didinginkan ditimbang kembali dengan neraca analitik ketika suhunya 20 derajat Celcius. Mengapa 20 derajat Celcius? Karena berat jenis air 1 itu ketika suhu tersebut. Saat proses destilasi sudah selesai, maka sampel yang sudah terdestilasi dimasukkan ke dalam tabung ukur 50 ml dan dihomogenkan hingga tanda batas dengan aquades. Sampel yang sudah didestilasi dan dihomogenkan dimasukkan ke dalam piknometer tanpa ada gelembung, lalu dimasukkan ke kulkas hingga suhunya 15 derajat Celcius. Piknometer sampel alkohol yang telah didinginkan ditimbang dengan neraca analitik ketika suhunya hampir mencapai 20 derajat Celcius atau tepat 20 derajat Celcius. Dan setelah melakukan destilasi alkohol, kita dapat memasukkan data-data yang telah didapatkan ke dalam rumus perhitungan. Yang pertama, berat aquades, yaitu pikno ditambah aquades ada 57,910 gram, dan pikno kosongnya sendiri sebesar 33,049 gram. Dan selisih antara keduanya yaitu 24,861 gram. Yang kedua, menghitung berat distilat, yaitu pikno ditambah distilat, ya ini 57,378 gram, dan pikno kosongnya sendiri yaitu 33,049 gram, dan selisih antara pikno distilat dan pikno kosong yaitu 24,339 gram. Setelah melakukan perhitungan berat distilat dan berat aquades, kita dapat menghitung berat jenis distilat dengan rumus berat distilat dibagi berat aquades. Data yang telah kita peroleh 24,329 gram dibagi 24,861 gram menghasilkan berat jenis distilatnya 0,9786. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel selisih berat jenis, yang mana di bagian sini terdapat selisih, kemudian berat jenis, kemudian selisih, kemudian persentasenya per plate dan selisih. Nah, karena berat jenis distilatnya yaitu 0,986, maka diletakkan di bagian tengah berat jenis, yaitu 0,9786, dan 0,9786 ini berada di antara 0,9780 dan 0,9790, yang mana selisihnya antara yang berat jenis atas dan tengah yaitu 0,006, dan selisih antara berat jenis tengah dan bawah yaitu 0,0004, dan selisih dari berat jenis yang atas dan yang bawah yaitu 0,0010. Adapun persentasenya per plate yaitu diambil dari berat jenis yang atas, yaitu sesuai tabelnya ada 17,6. Di sini dituliskan 17,6%. Dan berat jenis yang bawah, persentase-persenya adalah 16,6 sesuai tabel persentase berat jenis. Kemudian selisih antara persentase yang atas dan yang bawah adalah 1. Dilanjutkan dengan perhitungan menghitung kadar alkohol dengan persen alkohol atas atau berat jenis alkohol yang atas sama dengan persentase selisih atas dibagi selisih awal dikali selisih akhir. Selisih atas tadi yang berada di selisih tengah dan selisih awal tadi berada di selisih paling kiri, sedangkan selisih akhir di bagian tabel paling kanan, yang mana 17,6 dikurangi dalam kurung 0,006 dibagi 0,0010 dikali 1, yang menghasilkan 17,6 dikurangi 0,6 dikali 1, hasilnya 17%. Sedangkan alkohol yang bawah pun sama, namun berbedanya di rumus, yaitu ketika alkohol atas dengan tanda selisih dan yang alkohol bawah dengan tanda tambah. Rumusnya hampir sama, dan persen alkohol bawah dan alkohol atas yaitu sama pula, hasilnya 17%. Sehingga efektivitas alat sederhana yang telah kami buat dapat dihitung dengan rumus efektivitas alat sama dengan kadar alkohol destilat dibagi kadar alkohol etiket. Kadar alkohol di etiketnya sendiri yaitu ada 19,66%, di mana
17% ini adalah kadar alkohol destilat dari alat yang telah kami buat dari bahan sederhana dibagi kadar alkohol etiket 19,66%. Nah, hasilnya efektivitas alat yang kami buat yaitu 6,46%. Dan kesimpulannya dari praktikum destilasi alkohol dengan alat destilasi sederhana yang telah kami rancang dapat digunakan dengan maksimal. Terima kasih telah menyimak dan menonton video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan maupun teman-teman yang ingin belajar membuat alat praktikum destilasi sederhana. Dadah!